Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Prasetya, salah satu mahasiswa WISE University yang berada di Jordania. Hari ini melaporkan kepada sahabat NU Online bahwasanya kita sekarang sedang berada di Karak Castle yang berada di Provinsi Karak, Jordania. Dan hari ini saya akan menemani teman-teman NU Online untuk berkunjung di salah satu khazanah Islam yang berada di Yordania. Kastil Karak ini dibangun pada abad ke-12 yang didirikan oleh Raja Boltbin yang pertama. Dan di sini adalah salah satu titik strategis untuk perdagangan antara Suriah dan negara-negara yang di sekitarnya. Pada saat itu, wilayah ini sangat strategis, berada di jalur perdagangan yang penting antara Damaskus dan Mesir. Karak Castle pun menjadi benteng pertahanan utama, melindungi wilayah dari serangan musuh dan digunakan untuk mengontrol lalu lintas perdagangan di kawasan tersebut. Lebih dari 800 tahun, kastil ini telah menjadi saksi bisu dari berbagai pertempuran. Jatuh bangunnya kerajaan, hingga perubahan kekuasaan yang berlangsung di wilayah ini, di bawah kepemimpinan berbagai penguasa, termasuk Kerajaan Salib. Kemudian, wilayah ini dikuasai oleh Kesultanan Mamluk dan akhirnya menjadi bagian dari Kerajaan Yordania. Karak Castle ini memiliki desain yang sangat khas dan unik. Dibangun di atas bukit tinggi, kastil ini dirancang untuk memaksimalkan pertahanan dengan dinding yang tebal dan menara penjaga yang bisa mengawasi wilayah sekitarnya. Kastil ini terdiri dari 2 lapisan benteng yang saling melindungi, sehingga sangat sulit untuk ditembus. Yang membuat Karak Castle semakin menarik adalah kehadiran ruang bawah tanah yang luas. Di bawah kastil terdapat jaringan terowongan dan ruangan yang dulu digunakan sebagai tempat menyimpan makanan, tempat tinggal prajurit, bahkan beberapa ruang tersembunyi yang digunakan untuk melindungi diri saat serangan datang. Kastil ini juga memiliki sebuah masjid kecil di dalamnya, yang cukup untuk menjadi bukti adanya interaksi budaya antara penguasa salib dan penduduk lokal. Karak Castle bukan hanya sebuah kastil tua, tapi juga simbol ketahanan dan sejarah panjang yang penuh warna. Dari perang besar hingga perubahan kekuasaan, setiap batu dan dindingnya menyimpan cerita berharga. Jadi, kalau kamu kesempatan mengunjungi Yordania, pastikan kalian juga ke Karak Castle. Perang Mu'tah terjadi ketika utusan Rasulullah SAW kepada Raja Romawi, yaitu Al-Haris bin Umayyah Az-Zahri. Dan saya tepat berdiri saat ini di sebuah monumen yang mendokumentasikan betapa luar biasanya sahabat Rasulullah SAW yang menjadikan pertempuran Perang Mu'tah ini, sehingga pertempuran ini menjadi jalan pembuka dakwah Islam ke negeri Syam. Jadi sekarang kita sudah sampai di makam sahabat Abdullah bin Talha. Di sana.
tempat berkumpulnya 3 sahabat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syahid dalam salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Mereka adalah Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Lokasi ini berada di Al-Mazar Al-Janubi, sekitar 120 km di selatan kota Amman, Yordania, dan dekat dengan kota bersejarah Karak. Di tempat inilah, pasukan Muslim yang hanya berjumlah 3.000 orang harus menghadapi 200.000 pasukan Romawi dalam Perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah. Di dalam kompleks ini terdapat Masjid Wadi Al-Mazar yang menaungi makam Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib. Sementara makam Abdullah bin Rawahah berada sekitar 200 meter dari masjid ini, dalam bangunan tersendiri yang menghadap langsung dengannya.